Oke, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel saya ini. Saya akan berbagi mengenai topologi jaringan untuk membangun jaringan ujian CBT atau ujian berbasis online yang dilaksanakan secara lokal di sekolah, gitu ya. Ada beberapa kawan atau temen yang minta dibikinin topologinya, seperti apa kira-kira topologinya, gitu ya. Oke, sedikit kembali atau flashback sebelumnya. Untuk melaksanakan ujian berbasis online di lingkungan sekolah itu harus ada beberapa infrastruktur yang harus disediakan oleh sekolah, gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah ada, gitu. Salah satunya adalah server ini. Nah, kemungkinan server di semua sekolah sudah ada ya, server untuk ujian UNBK seperti itu. Nah, semua infrastruktur ini mungkin akan berpengaruh terhadap jumlah user atau jumlah siswa yang akan ditangani, gitu. Nah, di sini nanti disesuaikan kira-kira ada berapa siswa atau berapa user yang akan ditangani oleh device-device ini, gitu. Nah, yang perlu dihitung atau perlu dilakukan pertama kali adalah banyak simulasi, harus simulasi. Kalau nggak simulasi kita nggak tahu, karena beda tempat, beda rasa, beda device, beda merek, itu akan beda juga rasanya, gitu. Oke, langsung aja ya. Di sini sedikit saya memberikan gambaran. Saya bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, tapi ini adalah bagian dari experience atau pengalaman saya, gitu. Nah, yang pertama di sini yang harus ada, minimal ada di sekolahan itu adalah salah satunya server, mungkin udah ada, terus kemudian switch. Nah, switch ini diusahakan yang gigabit, harus gigabit kalau siswanya banyak, gitu. Kalau cuma siswanya 10, 20, 30 ya yang biasa, yang per 100 masih bisa, gitu ya. Dan perlu diketahui juga bagi teman-teman atau sekolah yang ingin membeli device, perlu diperhatikan, jangan tergiur dengan harga yang switch harga murah, gitu ya. Switch harga murah belum tentu kualitasnya juga bagus, gitu. Nah, kalau bisa sih murah tapi bagus, gitu ya. Nah, di sini kalau bisa, dan saran saya untuk ujian seperti ini, karena ada titik kumpul user atau siswa ini banyak, diusahakan ini yang gigabit. Biasanya ada tulisan ini, ada tulisan per 1000, gitu, 10 per 100 atau per 1000, atau disebutnya gigabit, gitu. Kalau misalnya beli adalah ini ya, rekomendasinya mungkin bisa Cisco, gitu ya, bagus Cisco, karena saya pakainya Cisco yang kemarin ya. Kalau misalnya nggak pakai Cisco ya pokoknya yang bisa gigabit, insya Allah sih bisa aman, gitu. Terus kemudian access point. Nah, access point ini juga penting banget ini, karena langsung berhubungan dengan klien, gitu. Nah, di sini yang saya contohkan ini, saya karena menggunakan aplikasi Cisco, ini adalah toolnya Cisco, gitu ya. Access point di sini benar-benar murni access point, yang dimana dia dapat atau bisa menyebarkan IP itu kalau dapat IP dari sini, gitu, dari server atau dari mikrotik. Mungkin ini kita sebutnya adalah mikrotik paling gampangnya. Nah, di sini saya pasang router. Nah, secara umum fungsinya adalah seperti ini. Ini ada beberapa perbedaan ini ya. Ada beberapa sedikit saya jelaskan ya. Saya sedikit memberikan gambaran. Server di sini kemudian dihubungkan menggunakan kabel backbone yang kualitasnya bagus. Kalau bisa ini yang cat 6 atau cat 5i, mungkin cat 6 yang bagus ya, yang mendukung atau support gigabit, gitu. Nah, kemudian di sini dari switch kemudian didistribusikan ke access point. Nah, dari access point baru didistribusikan ke laptop, HP, pokoknya ke klien lah, gitu ya. Ada beberapa. Nah, di sini atau kalau mikrotik ini fungsinya adalah untuk membagi IP, memberikan IP. Nah, termasuk access point yang seperti ini nih, dia nggak bisa memberikan IP ke klien, ini nggak bisa dia, khusus access point. Tapi kalau yang ini dia bisa, yang wireless router ini biasanya ada, bisa. Nah, ini banyak, ini di pasaran juga banyak, misalnya di home atau mungkin di rumah-rumah itu ada
dia menggunakan seperti ini. Dia dapat IP dari ISP, kemudian ditranslasikan IP-nya, kemudian didistribusikan ke klien atau ke HP, ke laptop dan seterusnya gitu ya. Nah, secara umum seperti ini. Jadi ada perbedaan access point atau wireless router. Nanti kalau misalnya di sekolah sudah ada ya dicoba kira-kira seperti apa. Nah, kira-kira access point atau wireless router yang bagus itu yang seperti apa gitu. Nah, saya juga nggak bisa memberikan gambar yang bagus ya. Kalau lihat dari sisi harga, lo harganya mahal mungkin bagus kali ya. Kalau mahal bagus bisa jadi, tergantung yang jual nipu apa enggak gitu kan. Kalau yang jual jujur ya, kalau barangnya bagus ya bagus. Kira-kira rekomendasi apa nih gitu. Nah, kemarin saya di sekolah itu ada beberapa alat yang saya gunakan. Karena memang kita banyak simulasi, karena siswanya sekitar 1.500-an gitu. Kita banyak simulasi. Salah satunya adalah ada Cisco sendiri. Nah, kemarin Cisco AirCap berapa saya lupa ini, 3.500 kalau nggak salah. Itu. Itu bisa sampai berapa ya? Mungkin kalau nggak salah di bawah 100 ya, 880-an kalau nggak salah ya satu HP-nya. Nah, tapi diaktifin dua-duanya itu kan ada yang 2,5 ya sama 2,4. 2,4 sama 5 GHz gitu. Itu kalau diaktifin sih kemungkinan bisa. Nah, kalau yang seperti ini yang WRT wireless router ini, karena dia bekerjanya 2 kali, jadi kemungkinan alat ini juga akan berpengaruh terhadap penanganan ke kliennya ini gitu. Tapi kalau misalnya ini harganya mungkin 2 jutaan kali yang bagus, 2 jutaan, 1,5 ke atas lah, mungkin 1, pokoknya di atas 1 juta lah yang bagusnya. Kalau di bawah 1 juta ada nggak yang bagus? Ada juga, ada yang bisa mungkin harga 200 atau 300 ribu ya, dicoba aja gitu, nggak bisa nyebutin juga sih ya. Menurut saya sih yang mahal ya bagus gitu aja. Oke. Itu ya. Jadi secara umum gambarannya adalah seperti ini, dan fungsinya juga berbeda gitu. Jadi kalau misalnya secara umum nih ya, saya kembali lagi ke sini. Kalau secara umum ini servernya ini dia tidak bisa memberikan IP ke keluar, kita manfaatkan yang namanya MikroTik. Nah, MikroTik ini atau router ini berfungsi untuk membagikan IP ke server iya, ke sini iya, ke access point ini iya, ke langsung ke sini juga iya gitu. Nah, terus yang siswanya ini dapat dari mana? Nah, kalau dari ini, kalau yang model access point ini, nah ini dari MikroTik nih, dari sini diberikan ini, nah ini disebar sama dia. Nah, ini hanya akses aja, buat akses aja nih. Ya, access point buat akses aja. Nah, tapi kalau yang modelnya wireless ini IP-nya sorry agak batuk. Nah, IP-nya ketika dapat IP dari MikroTik atau wireless ini, kemudian dia juga memberikan IP sendiri di NAT apa kalau nggak salah ya. Nah, memberikan IP sendiri ke device-nya. Ini bedanya ya. Jadi kalau misalnya dalam satu segmen IP itu hanya maksimal 254. Nah, gimana kalau siswanya lebih dari itu gitu kan? Nah, itu kita mainnya di segmen. Nah, pakai seperti ini juga bisa. Itu. Nah, kalau misalnya di sini yang saya gambarkan ini IP-nya dari server ini gitu ya. Nah, untuk mengecek sudah koneksi atau belum, tapi kalau udah dari secara visual yang warna hijau ini pasti udah koneksi ini. Nah, ini udah ada koneksi. Yang warna hijau ini udah ada koneksi ya. Kita coba. Nah, dari sini kita bisa melihat. Nah, ini dari sisi device-nya. Nah, ini IP-nya ya, saya samakan coba dengan server-server mungkin ANBK atau apa nih yang 0200 kalau nggak salah di sekolah-sekolah itu seperti ini. Nah, pakai segmen yang 24/24, ini 255.250. Kalau siswanya banyak ya bisa jadi ini /22 atau 23.
Oke, terus kemudian di sini, nah yang langsung ke sini, nah ini pasti udah connect ini. Kita ping dari sini, coba ya, kita ping dari sini, bisa apa enggak? Nah ini dapat IP berapa ini? PC komputernya itu. Nah, kita cek, dia dapat IP 020. Nah, kita ping. Nah usahakan untuk cek koneksivitas bisa pakai ping ya, biar tahu nih untuk cek jaringan. 192.168.0.200. Nah RTL ya, jadi artinya itu sudah connect gitu. Oke lanjut, ini saya close, berarti dari sini udah lancar. Nah ini yang langsung IP-nya dari server nih, yang access point ini. Kita cek di laptopnya ini. Nah di laptopnya kita cek ping 192.168.0.200. Nah itu RTL juga gitu, berarti udah connect juga. Nah kalau smartphone bagaimana gitu? Smartphone juga bisa ini kita ping, harusnya udah bisa nih. Mana ya, di stop, run ping 192.168.0.200. tadi time out, sekarang mau nggak? Nah ini artinya belum tersambung ya, belum tersambung, maksudnya belum bisa komunikasi dengan servernya. Nanti kita cek lagi. Oke nanti kita cek. Lanjut, yang model seperti ini kita ping lagi, coba di sini harusnya bisa ya, tadi sudah saya pingkan. Nah itu udah bisa ya, nah dia udah bisa komunikasi. Oke, nah seperti itu kira-kira ya. Kira-kira kalau yang ini bisa nggak nih? Harusnya bisa nih harusnya. Nah itu udah bisa. Oke ya, seperti ini. Jadinya udah bisa connect. Sebenarnya bisa juga sih ini, bisa ngecek ke servernya sana itu pakai browser. Mana browsernya? Ini bisa nggak ya? Karena di sana nggak diisi. Nanti kita tes. Bisa ngetesnya pakai yang seperti ini bisa. Oke, udah connect ya. Oke, nah seperti ini ya topologi jaringannya, gambarannya. Nanti kalau pakai MikroTik settingannya bagaimana gitu. Jadi MikroTik ini memberikan IP DHCP ke kliennya, itu pakai bridge bisa. Nanti di bridge dengan servernya ini. Kalau siswanya banyaknya gimana ya, tinggal diatur sih banyaknya berapa, kebutuhannya seperti apa. Kalau siswanya lebih dari 1000 gimana IP-nya gitu. Nah kalau seperti ini pakai ini ya nggak masalah, tapi kalau pakai ini kemungkinan yang masalah. Karena kalau ini dia bisa pakai segmen, maksudnya secara otomatis IP misalnya satu ini yang model gini itu 254. Kalau misalnya 254 siswa, katakanlah 250, kalau 1000 berarti butuh 5 untuk bisa mentranslasikan IP-nya atau mendistribusikan IP satu ini. Nah apa iya satu ini mau 200? Kayaknya sih nggak mungkin gitu. Ya hitung-hitung mudahnya satu ruangan pakai satu ini gitu. Itu mungkin lebih safe ya, lebih gampang. Satu ruangan pakai satu wireless. Kalau yang seperti ini kemungkinan yang cari yang model akses apa namanya Cisco, Unifi, ini kemungkinan seperti ini bentuknya.
Itu. Oke, mungkin itu ya topologi jaringannya sekilas. Di sini ada server, kemudian ada switch, kemudian kalau misalnya nggak untuk mendistribusikan mau pakai mikrotik juga boleh. Terus kemudian ada access point, kemudian ada kliennya. Yang jelas access point ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ujian. Salah satunya ini bisa login nggak, bisa masuk ke wireless ini nggak, bisa masuk ke ini nggak gitu. Ketika sudah connect ke wireless ini, misalnya ini udah connect ke wireless ini, dia bisa manggil aplikasi yang di sini nggak, yang di server gitu. Nah dari sini, nah ini bolak-baliknya karena banyak, ini perlu dukungan infrastruktur yang cukup besar gitu. Kabelnya ini juga berpengaruh, crimpingnya juga berpengaruh. Nah itu perlu diperhatikan juga. Nah panjang kabel, nah termasuk ini perlu perhatikan panjang kabel kira-kira jangan sampai panjang kabel itu dari misalnya dari access point ini ke switch ini panjang, misalnya sampai ini, karena kalau cat 6 mungkin 100 meter masih kuat kali ya, tapi jangan sampai lah, kalau bisa sih di bawah 50 meter kali ya. Jangan panjang-panjang karena akan berpengaruh juga. Kalau mau terlalu jauh ya pasang switch lagi di titik terdekat atau titik yang bisa nyambunginnya gitu, untuk distribusi dayanya itu. Nah itu mungkin gambaran kecilnya, gambaran simpelnya untuk topologi membangun jaringan untuk ujian berbasis online di sekolah. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.